Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali dapat mengikuti sapaan pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sebelum kita menjalani kehidupan hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani hidup hari ini, bahkan menikmati segala berkat Tuhan. Sebelum kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkannya. Dan kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, dan tolonglah hamba-Mu untuk dapat menguraikannya dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Nanti kita baca sendiri masing-masing di rumah kita. Dan hari ini saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu 1 Samuel pasal 1 di ayat yang ke-10 saja. Demikian firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya ulangi. Dan dengan hati pedih ia, ini adalah Hana, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara, Hana ini adalah istri dari Elkana. Elkana memiliki dua istri, yaitu Hana dan Penina. Nah Bapak Ibu Saudara, Penina adalah seorang istri yang melahirkan anak bagi Elkana. Sedangkan Hana adalah seorang istri yang tidak memiliki anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan waktu, Penina ini selalu menghina Hana, selalu merendahkan Hana, karena Hana tidak dapat memberikan keturunan bagi Elkana. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat Hana itu begitu sedih dan begitu direndahkan. Tentunya dalam posisi ini Hana merasa bahwa dia adalah seorang wanita yang tidak berharga. Tentunya dia juga mungkin merasakan bahwa dia adalah seorang wanita yang sungguh tidak dapat memberikan kebahagiaan bagi suaminya. Bahkan mungkin ada rasa malu karena dia tidak dapat melahirkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan dia yang selalu dihina oleh Penina, istri daripada Elkana itu. Dia membawa segala pergumulannya. Dia membawa segala sakit hatinya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca di sini dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara, Eli yang pada waktu itu adalah imam. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan dengan hati yang pedih, Eli melihat Hana ini seperti orang mabuk. Dan ketika Nabi Imam Eli ini menegur Hana, dia berkata kepada Eli, "Aku bukan perempuan mabuk, tetapi aku berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mendengar apa yang aku rasakan. Kesedihan yang dia rasakan, sakit hati yang dia rasakan karena penghinaan daripada Penina." Bapak Ibu Saudara, ketika Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa Hana. Bahkan Tuhan menjawab doa Hana. Dan Hana akhirnya melahirkan anak-anak bagi suaminya, yaitu Elkana. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tentunya ada banyak pergumulan di dalam hidup ini.
Di dalam kehidupan kita tentunya kita sering kali terluka atau dilukai oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi di saat kita terluka, di saat kita sedih, di saat kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar seperti Hana. Kita bawa luka hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan kita serahkan apa yang kita alami di hadapan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Dan tentunya Tuhan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam jawaban doa Tuhan kepada kita, nama Tuhan tentunya akan tetap dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita umat Tuhan, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita mungkin dilukai oleh orang-orang di sekitar kita, di saat hati kita terluka, bawalah itu kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Biar firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita, menolong kita untuk menjalani kehidupan kita, dan selalu berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini. Kami boleh belajar dari seorang pribadi yang bernama Hana. Ketika hatinya terluka, ketika hatinya sedih, ketika dia sedang memiliki satu pergumulan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan lewat doa. Dan Tuhan menjawab doanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar dari Hana ini. Di dalam kehidupan kami tidak dapat kami pungkiri. Ada orang-orang yang di sekitar kami melukai perasaan kami. Ada orang-orang di sekitar kami mengecewakan kami. Bahkan ada banyak pergumulan di dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam hal itu kami boleh belajar dari Hana. Kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh datang berdoa kepada Tuhan. Dan menyerahkan setiap apa yang kami alami di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa kami dan menjawab doa kami seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Topanglah kami, tuntunlah kami dan sertai kami. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami dalam pekerjaan, berkati kami dalam rumah tangga, dan berkati kami dalam kehidupan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.